Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ratna Nursinta Kodarwati dengan NIM 2502 1110 5710 dari PGSD 02 PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 Universitas Jember. Pada video ini, saya akan memaparkan tentang praktik baik penerapan scaffolding pada zona perkembangan proksimal atau pembelajaran ZPD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir ujian semester akhir mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Kampanye praktik baik yang saya lakukan itu pada saat pelaksanaan praktik pengenalan lapangan atau PPL 1 yang bertempat di SDN Antirogo 01, yaitu pada Jalan Parangtritis nomor 49, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Saya berkesempatan untuk menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau pembelajaran ZPD. Saya menerapkan pembelajaran ZPD pada materi pembelajaran Bahasa Indonesia peserta didik di kelas 4. Penerapan ini bertujuan untuk memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 4 sehingga mampu mengatasi masalah secara mandiri. Kemudian intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Di sini pembelajaran Bahasa Indonesia pada kelas 4 di SDN Antirogo 01 yang terletak di Kabupaten Jember, beberapa peserta didik cenderung belum memahami materi yang sedang dipelajari. Hal ini disebabkan oleh peserta didik yang telah terbiasa mengikuti pembelajaran tanpa diperhatikan latar belakang serta karakteristik masing-masing peserta didik, yang pastinya beragam dari segala aspek terutama perspektif sosio-kulturalnya. Karakteristik peserta didik berdasarkan latar belakangnya sangat beragam, meliputi kemampuan amal, kebutuhan belajar, kondisi ekonomi, gaya belajar, latar belakang sosial budaya, dan lain sebagainya. Tentu saja hal tersebut perlu diperhatikan dalam merancang sebuah pembelajaran supaya guru dapat menentukan perangkat pembelajaran yang tepat. Perangkat pembelajaran di sini meliputi metode, model, strategi, dan lain sebagainya, sehingga tercipta pembelajaran yang relevan dan peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajarannya dengan efektif. Nah, bagian selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan scaffolding dan juga ZPD dalam pembelajaran? Scaffolding atau teknik dasar pijakan merupakan suatu metode pengajaran yang peserta didik menerima sejumlah bantuan atau bimbingan secara bertahap. Tahapan bantuan tersebut berangsur berkurang dan kemudian pada akhirnya peserta didik mampu mengambil alih tanggung jawab tersebut melalui kemandirian dalam merekonstruksi pembelajarannya. Vygotsky adalah seorang yang mempelopori metode scaffolding ini dalam pembelajaran ZPD atau Zone of Proximal Development, yang merupakan jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sejawat yang ahli, sehingga antara scaffolding dan juga ZPD sangat erat kaitannya. Bagian selanjutnya adalah terkait penerapan scaffolding dalam pembelajaran. Kali ini kita akan membahas langkah-langkahnya. Yang pertama di sini tahap awalnya adalah pengenalan materi. Tentunya diawali dengan pengenalan materi sebagai pembuka proses pembelajaran. Di sini guru menyampaikan materi serta tujuan dan juga awalan dalam melakukan proses pembelajaran. Kemudian langkah kedua adalah pembentukan kelompok.
berdasarkan kemampuan dan juga perkembangan level kognitif peserta didik. Sehingga setelah dikelompokkan, peserta didik akan selaras dengan level kognitifnya masing-masing sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan. Tahap ketiga yaitu penugasan. Setelah peserta didik berkumpul dengan peserta didik lainnya dengan kemampuan yang sama, maka tentunya mereka akan memperoleh tugas sesuai dengan kemampuan level kognitifnya juga. Kemudian dilanjutkan dengan tahap keempat yaitu membimbing peserta didik. Guru memantau aktivitas proses pembelajaran peserta didik sekaligus memberi arahan dan juga bimbingan menggunakan metode scaffolding. Kemudian dilanjutkan dengan tahap terakhir atau tahap kelima yaitu evaluasi. Guru dan juga peserta didik melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan supaya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam pertemuan selanjutnya. Selanjutnya adalah hasil yang dicapai dalam penerapan scaffolding. Kita ketahui bersama bahwa penerapan scaffolding ini terbukti signifikan menghasilkan hasil yang selaras dengan hasil belajar peserta didik yang baik. Salah satunya adalah peserta didik aktif terlibat dalam diskusi dan mampu melakukan tanya jawab dengan teman lainnya selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian terbentuknya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik sehingga menunjang hasil belajarnya. Dilanjutkan dengan kemampuan peserta didik dalam menguasai materi dan memecahkan masalah serta persoalan lainnya meningkat dengan signifikan. Kemudian adapun terciptanya karakteristik peserta didik yang mandiri dan berani dalam merekonstruksi pembelajaran serta penyampaian pendapat secara langsung atau student centered learning, yang mana pembelajaran scaffolding benar-benar berpusat dan berfokus pada peserta didik sehingga guru hanya bergerak sebagai fasilitator. Selanjutnya, pembelajaran dan replikasi. Scaffolding dapat menjadi solusi dalam mengurangi hambatan pembelajaran peserta didik dalam memahami materi pembelajaran dengan berpusat pada peserta didik. Melalui penerapan scaffolding diharapkan peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya secara optimal karena di balik penerapannya memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan langsung dengan peserta didik serta potensi yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran seperti gaya belajar, kebutuhan, kemampuan belajar peserta